Semua bersuka cita di pagi hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Kita ada di minggu kedua di bulan Mei, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau sembah dan puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami sama-sama duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sama-sama sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kirala basyandara la batakara la basyandara la batakara la batakara la basyandara. Kirala basyandara la batakara la basyandara la bala. Persiapkan setiap kami Tuhan Yesus, para anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu pagi hari ini buat setiap kami Tuhan. Kiara la basyandara la batakara la basyandara la batakara la basyandara la bo. Kiara la basyandara la batakara la basyandara la batakara la batakara la batakara la basyandara. Kiara la basyara la batakara la batakara la batakara la batakara la batakara la bala. Terima kasih Tuhan. Hura la basyandara la batakara la basyandara la batakara la batakara la basyandara la bo. Hura la batakara la batakara la bala. Kiara la basyandara la batakara la batakara la batakara la basyandara la batakara la bo. Kami sembah, kami sembah. Oh, kiana la bo, kiana la basyandara, kiara la batakara la batakara la basyandara la bo. Hura la bala. Yes, kira la basyandara, hura la basyandara la batakara la batakara la batakara la. Kiara la basyandara la batakara la batakara la batakara la batakara la bala. Kira la basyandara la batakara la batakara la batakara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir, yes, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu, lebih lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu, sekali lagi katakan mengalir, yeah, dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lebih lagi nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, akan mengalir
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus kami boleh ada kembali di tempat ini dengan tak kurang satu apapun Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang luar biasa Tuhan. Cuaca yang cerah Tuhan, semuanya boleh berkumpul. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak, pagi ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta Tuhan Yesus. Diberkatilah Jakarta Tuhan menjadi kota yang takut akan Tuhan. Menjadi kota yang damai sukacita karena penuh dengan hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kota Jakarta Tuhan Yesus. Dari wali kota semuanya Tuhan Yesus sampai ke RT RW yang ada Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan atas pemimpin-pemimpin kota kami ya Bapa. Biarlah setiap kebijakan yang ada Tuhan membawa Jakarta lebih lagi Tuhan. Dan setiap usaha, setiap perekonomian Tuhan hari-hari ini Kau bangkitkan di kota kami Jakarta Tuhan. Untuk menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Di bawah penggembalaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Noto Raharjo Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus bersama wakil-wakilnya Tuhan. Beri unity Tuhan. Beri pengurapan Tuhan yang baru yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan setiap visi misi yang daripada-Mu Tuhan. Hari-hari ini sedang Kau genapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk karayon kami Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Setiap pelayanannya Kau berkati Tuhan. Dan keluarganya, kesehatannya Kau berkati Tuhan. Kau pakai lebih lagi dalam rayon 1G Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Sabto Adira Harjo Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Atas pelayanannya hari ini yang Kau utus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan menaungi Bapak Sabto Tuhan Yesus kemanapun beliau Kau utus Tuhan Yesus. Dan untuk pembalaan di gereja di tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya ada tangan kuasa-Mu Tuhan untuk Pak Sabto, untuk terus Tuhan dalam kuasa-Mu memimpin gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, hari-hari ini Engkau sedang pakai bangsa kami Tuhan Indonesia untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Dengan ada Pentakosta ketiga Tuhan Yesus tercurah Tuhan melalui bangsa ini ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan atas pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Presiden Joko Widodo Tuhan beserta wakil-wakilnya dan semua jajaran pemerintahan Tuhan Yesus. Dari pusat sampai kepala-kepala daerah Tuhan Yesus. Hari-hari ini Kau sedang pegang, Kau urapi lebih lagi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk memasuki tahun politik 2024 Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan keamanan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Tangan-Mu menyertai Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemimpin yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Pemimpin yang toleran Tuhan. Pemimpin yang nasionalis Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sudah tetapkan atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan hamba-Mu yang Kau utus di tempat ini hari ini Tuhan Yesus. Bapak Yohan Dinata Tuhan Yesus, urapi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada pesan khusus Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui beliau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari ini ada mujizat-Mu Tuhan. Hari ini ada kekuatan yang baru dari firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sepakat kita berdoa buat generasi penerus kita. Anak-anak yang sebentar lagi akan masuk di dalam kelas sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini boleh Kau bawa di hadapan kami kembali anak-anak yang Kau percayakan di dalam kehidupan setiap kami. Bapak, sebentar lagi mereka akan masuk sekolah minggu mereka. Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Biarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Ketika mereka ada di dalam setiap keluarga orang-orang percaya. Mereka tumbuh besar, melesat, menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Dan pagi ini kami sepakat, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau biji mata Allah, kepunyaan Allah.
Dari masa mudanya Tuhan berkati. Kami urapi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami urapi 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 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan dengan iman, Engkau akan menjadi orang-orang yang perkasa. Engkau akan menjadi pemimpin pada masanya. Engkau akan menjadi juru kunci yang memegang kunci kesuksesan. Karena berkat Tuhan mengalir atas engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anakmu ini Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu mereka dalam tangan-Mu. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang mengajar mereka. Jadikan kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk menceritakan kebesaran-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang sepakat sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya Bapak Saudara. Kita ada di bulan kelima di tahun 2023 ya Bapak Ibu Saudara. Sudah mau setengah tahun kita menjalani hari-hari di tahun 2023. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh senggol kanan kirinya bilang kau keren sekali hari ini. Sebab kau baik Tuhan buat setiap kami. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyatakan, Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Mari angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan hati bersyukur membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan sambil menceritakan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyatakan, yes. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan Engkau baik, Engkau baik,
kita memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah
kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kiralah pasyandara lapata. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban. Sama-sama katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat besar bagi Raja. Tunduk
Ibu Saudara. Sama-sama kita nyatakan. Nyanyi dan Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan Yes Tuhan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji ada padamu. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut yes, mendengar. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Bumi tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji
Makasih Tuhan, makasih. Sungguh kami bangga kami punya Allah yang seperti Engkau. Makasih. Biar pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami. Inilah keberadaan kami saat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di ruangan ini, kami percaya ini bukan kebetulan. Tapi kami masuk dalam rancangan Tuhan. Pagi ini kami beribadah. Dan kami percaya Tuhan yang akan pimpin setiap kami Tuhan. Karena dalam ibadah kami percaya hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh sekali lagi kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu di pagi hari ini berbicara atas setiap kami Tuhan. Setiap kami akan rindu untuk duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Baik hamba yang mendengarkan bahkan sampai jemaat-Mu. Hamba yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengarkan. Urapi kami bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Kau begitu baik buat setiap kami semua Tuhan. Dan kami siap untuk dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi yang ceria luar biasa. Ya. Dan seperti cuaca hari ini, saya berdoa setiap kita juga dalam keadaan ceria. Katakan amin. Ya. Dan puji Tuhan, yang menjadi tema besar dari gereja kita adalah untuk kita bangkit jadi pemenang. Katakan amin. Bangkit jadi pemenang. Ya, hari-hari inilah yang harus kita renungkan untuk menjadi tema besar kita. Berbagai rangkaian khotbah, ya, rangkaian kegiatan akan menjawab setiap tema besar dari khotbah kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita juga berpikir dalam kehidupan kita pribadi, mungkin kalau kita juga berpikir bahwa gimana jadi pemenang, gimana buat boro-boro jadi pemenang, buat bangkit aja hari-hari ini masih berat Pak, gitu ya. Dari masa pandemik sampai sekarang saya belum bangkit-bangkit. Mungkin ada yang seperti ini. Jangan masa pandemik, dari sebelum pandemik sampai pandemik susah sampai sekarang belum ada tanda-tanda buat bangkit. Apalagi jadi pemenang. Ya, mungkin dari kita ada yang berpikir seperti itu. Bahkan mungkin dari kita ada yang merasakan seperti itu. Ya. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, seringkali kita ngelihat ke diri kita, bukan buat gue nih, nggak mungkin ya akan terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pagi hari ini bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang merancangkan buat kehidupan kita. Katakan amin. Ya, seringkali kita melihat dari frame keadaan di luar yang ada. Pemulihan, kebangkitan, kemenangan yang seperti yang cuma dilihat oleh mata. Tapi satu hal yang saya renungkan bahwa sekalipun keadaan gak berubah. Dari sebelum COVID sampai sekarang gak berubah. Tapi rancangan Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Setuju katakan amin. Karena itu pagi hari ini saya akan berbicara soal yang namanya hidup dalam kasih karunia. Mari kita buka Alkitab kita. Nggak usah dibuka. Bapak Ibu lihat ke panggung aja, saya bikinin PPT-nya semua. Ya, biar nggak usah repot nyari-nyari, ya. Biar kita lihat sama-sama di depan. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena apa? Kasih karunia Allah
Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kata kasih karunia itu dalam bahasa aslinya ken dan charis. Ya, itu pertama kali muncul itu di Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ya, di mana dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini pertama kali ayat ini muncul. Ya. Dan kalau kita melihat arti dari kasih karunia yang pertama, kasih karunia adalah kebaikan Tuhan. Ya, kepada yang tidak layak. Ya, sehingga diselamatkan dari air bah. Jadi yang pertama arti dari kasih karunia adalah kebaikan Tuhannya. Makanya tadi di ayat yang awal tadi, Paulus bilang melainkan karena kasih karunia yang menyertai aku, bukan aku. Ya, bukan dengan kuat gagah kita. Tapi karena kebaikan Tuhan saja. Karena Allah yang melayakkan kita. Ya. Kenapa Nuh yang diberikan pertama kali kasih karunia? Ya, yang hal itu nggak mungkin pada saat itu terjadi, karena kejahatan manusia pada saat itu dan Tuhan akan membinasakan semua yang hidup, ya kata firman Tuhan. Ya, dan Nuh dipilih yang mendapat kasih karunia untuk menyelamatkan apa yang Tuhan sudah pilih. Ya, makanya Nuh itu disuruh bangun bahtera yang gede. Ya. Dan nggak lazim pada saat itu bikin hal yang gede buat apa? Karena pada zaman Nuh itu tenang-tenang aja, baik-baik aja. Ya, kerja semua dengan baik. Ya, mereka nggak pernah ngerasain yang susah, nggak ada pandemik pada saat itu gitu ya. Tapi Nuh tiba-tiba disuruh Tuhan dan Alkitab katakan Nuh melakukan tepat apa yang Tuhan perintahkan. Bukan cuma Nuh disuruh bikin bahtera, bukan. Tapi Nuh disuruh ngajak semua yang ada. Yang mau percaya kepadanya ikut ke situ. Bukan cuma manusianya, sampai binatang-binatangnya. Ya, harus Nuh persiapkan sepasang-sepasang untuk masuk ke dalam bahtera. Makanya bahteranya gede aja minta ampun dibuatnya. Ya. Dan orang pada zaman itu nggak mungkin. Ini orang kita udah lagi enak-enak nih ngapain bikin gede-gede gini. Nggak mungkin. Ya, banjir aja nggak pernah mungkin ya pada saat itu ya. Boro-boro air bah. Nggak kepikiran mereka. Belum pernah hal itu terjadi pada saat itu. Ada air yang begitu melambung sampai tinggi, nggak ada. Mungkin kalau kita saat ini sudah pernah melihat kita. Ya, tsunami kita udah pernah lihat gitu ya. Ya, sehingga kita kalau dibilang gitu, iya kita berpikir langsung kayak tsunami gitu ya. Airnya ya, karena bumi kita ini kan air semua nih. Dari semuanya nih, karena bulat itu jadi semua air. Jadi saya berpikir kalau ini ya ambruk semua ya air semua menutupi. Ya, Nuh yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan Nuh, Alkitab katakan dia melakukan tepat apa yang Tuhan firmankan. Yang Tuhan pakai juga Israel, Yakub. Siapa sih Yakub? Yakub penipu. Bapaknya dibohongin, kakaknya dibohongin. Ya. Dan banyak yang dibohongin. Tapi Tuhan pakai Yakub, Tuhan pakai Israel. Bahkan di kitab Yeskiel dibilang gini oleh Tuhan. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel. Tetapi karena namaku yang kudus. Nah itu dia. Ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan karena Israel. Tapi lewat Israel nama Tuhan dimuliakan. Tuhan pakai Israel untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi bukan karena Israelnya. Nggak layak Israel sebenarnya. Tapi
Tapi Tuhan pilih dapat kasih karunia daripada Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang kedua, apa itu arti kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan Tuhan bagi yang tidak bisa. Ya, bagi yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, itu kemampuan daripada Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Ya, buat bangun bahtera nggak mungkin. Ya, siapa yang bangun bahtera itu? Apakah Nuh dibantuin? Ya, kalau kita pernah bikin di Sentul itu, di gereja kita pernah bikin drama musikalnya. Ya, dan yang ngebantuin itu cuma Nabi Nuh dan istrinya, terus 3 orang anaknya, 3 orang. Nah itu yang ngerjain bahtera, gitu ya. Keluarganya Nuh yang bikin. Mungkin? Nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi. Ya. Lalu Tuhan juga pakai Paulus untuk mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Diselamatkan, menerima hidup kekal walaupun dulu dia penganiaya jemaat. Ya. Kita tahu Paulus betapa jahatnya pada saat itu. Tapi Tuhan pakai Paulus. Sehingga di ayat awal tadi dikatakan, bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang mau pakai Paulus. Paulus juga dimampukan Tuhan buat jadi rasul atau utusan yang merintis jemaat di berbagai tempat. Bahkan penulis Alkitab terbanyak di kitab Perjanjian Baru. Hampir setengahnya ditulis oleh Paulus. Apa hebatnya Paulus? Ya, mungkin karena dia dari golongan terpelajar, ya, dia ahli Taurat, dia ada di pemerintahan segala macam. Tapi saat Tuhan pakai kehidupannya, dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia diburu. Ya, bahkan dia sampai menurut penelitian sampai badannya bungkuk kayak begini, saking seringnya dia niaya. Saking seringnya dipukulin. Ya, dia mengalami hal yang gak enak. Udah nggak punya relasi lagi. Semua musuhin dia. Siapa dia? Tapi Tuhan pakai dia untuk menyatakan kemuliaannya, memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita untuk hidup dalam kasih karunia itu? Pertama, Yohanes 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Yang pertama kita harus datang kepada Yesus Kristus. Untuk kita menerima kasih karunia-Nya. Datang kepada Dia. Saat kita dengar, saat kita diberitakan, saat kita tahu, datang kepada Dia. Maka kita akan menikmati yang namanya kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ya. Saat kita datang kepada Tuhan, bukan saja kita Kristen dari kecil ya, tapi kita perlu datang kepada Tuhan. Percaya pribadi. Jadi kalau keselamatan itu bukan keturunan, maaf. Keselamatan itu pribadi. Sekalipun kita sudah Kristen dari lahir, anak pendeta sekalipun, dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang dijanjikan itu, Roh Kudus akan memimpin kehidupannya. Siapa di sini yang Kristen dari kecil, tapi kehidupannya tetap aja seperti yang lainnya? Saya Kristen dari kecil, Katolik, maaf, saya Katolik dari kecil. Ya, kalau enggak sekolah minggu, saya pasti disabetin sama papa saya. Pergi sekolah minggu, gitu loh. Sambil nangis-nangis ke sekolah minggu. Apakah saya tiba-tiba menjadi anak yang baik? Enggak juga. Saya seperti teman-teman yang lain, ikut berantem. Ya, terpengaruh dengan gaya-gaya kehidupan mereka, iya. Ngerokok, iya. Saya ngerokok dari kelas 4 SD loh Bapak Ibu. 4 SD saya sudah ngerokok. Kenapa? Karena saya lihat papa saya ngerokok. Papa saya kalau mau ngerokok, panggil Johan, beli rokok, gitu loh ya. Dulu belinya ketengan dia. Ya masih ada beli sebatang gitu. Yang ngerokok saya. Dia gitu loh ya. Saya ngeliatin, enak bener nih bapak gue, empus gitu ya. Suatu ketika pada saat saya lagi main dengan teman-teman, ada mobil lagi di repair, ada tempat repair, ada bengkel gitu ya. Ada mobil di situ, namanya anak-anak main masuk-masuk kan, wung gitu. Mobil orang dimainin ya. Sama yang tukang bengkelnya ya karena anak-anak main-main gitu didiemin kali ya. Ngung. Sembari main-main gitu sambil saya buka-buka itunya, lacinya saya lihat ada rokok. Ingat banget tuh saya, bentul biru. Rokoknya bentul. Saya ambil, wah rokok nih. Saya langsung keinget, wah bapak saya ngerokok nih. Apa sih rasanya ngerokok? Karena anak 4 SD. Ya, anak 4 SD sekarang mah mainnya di rumah terus. Saya 4 SD udah kelayapan. Itu anak sekarang kita main anak nggak kelihatan aja udah bingung. Ini saya udah pindah komplek tau nggak? Ya ini kompleks, ininya jalan saya, ini kompleks ini nih. Ada saya pindah komplek. Rokok bentul biru, ada koreknya pula. Wah, sama temen saya keluar nongkrong di situ. Rokok, kita ngerokok. Ini rokok kok begini rasanya bentul biru. Besoknya main lagi. Main mobil-mobil lagi gitu. Nggak ada rokok. Kali ini beli sama temen. Beli ketengan. Bisa kok beli ketengan, beli. Ya, jarum super. Katanya jarum super. Nggak bisa juga batuk. Sampai saya belajar terus merokok. Sampai saya pulang. Namanya bapak saya tukang rokok. Dia pulang, kok anak gue baunya aneh nih. Di sini. Ngerokok lu ya? Enggak. Ngerokok? Enggak. Puak, jangan bohong. Ngerokok? Iya ngerokok. Ya orang dia tukang ngerokok. Cium badannya aja udah tahu apalagi suruh Ya. Habis gitu tahu kita, wah ini mulut gue nih, makan permen. Relaksa kantongin gitu kan. Ya. Aduh. 4 SD. Ya, nongkrong sama teman-teman semua. Apalagi ada satu rumah teman saya nih. Ya, di Tebet Mas ini. Tiap pulang mau ngerokok di rumahnya, mau bolak-balik di jalan, mau ketemu orang tuanya, enggak dia apa-apain kita. Coba anak SD. Ngerokok kita di situ. Bukan cuma ngerokok di tempat teman saya. Ini kelas 6 SD saya ingat banget. Pokoknya kalau yang jelek-jelek saya inget lah. Bukan cuma itu. Ya. Kelas 6 SD, pertama kali saya disetelin film porno sama teman saya. Coba bayangin di rumahnya. Nonton gitu. Wih gitu. Kaget-kaget saya. Apakah karena saya Kristen dari lahir berubah? Enggak. SMP makin menjadi. Sekolah udah gak mikirin sekolah. Ya saya sering cerita, rapot saya nggak ada tuh yang namanya nggak ada merah, pasti ada merah. Zaman sekarang mah enak. Ya, dulu pasti ada merah, nggak peduli dengan yang namanya sekolah. Ya. Sampai saya harus dipindahkan ke kota Salatiga. Kelas 2 naik kelas 3 SMP, saya dipindahin. Kenapa? Nakal. Ya, SMP udah nongkrong begadang coba. SMP saya sudah begadang, pulang pagi. Bukan pulang malam, pulang pagi. Ngapain? Nongkrong di jalanan doang. Temen saya ada,
Kita sering nongkrong di sekolahan. Masih pakai celana pendek, biru. Main judi. Main judi pakai seragam, bayangin main QQ. Ceki. QQ. Pakai seragam. Enggak pulang, nongkrong di situ. Berubah? Enggak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, pada saat saya kelas 2 naik kelas 3 SMA, disitulah Tuhan panggil kehidupan saya. Sampai detik ini, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Dari satu kasih karunia terus berjalan. Untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Ya. Jadi, bukan karena kitanya, tapi karena saat kita sungguh-sungguh. Saya waktu itu ingat pada saat itu saya juga, karena sudah Kristen, sudah misdinar segala macam. Dan pada saat saya tahu saya butuh kasih karunia Tuhan, saya sungguh-sungguh, Tuhan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya sekali lagi saya memberi diri saya dibaptis pada saat itu. Ya. Dan roh Tuhan, roh yang dijanjikan, itu yang memimpin saya sampai saat ini. Kenapa kita harus menerima kasih karunia Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena kasih karunia itu menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Ya, karena kasih karunia. Untuk kita diselamatkan. Di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebab kamu tidak berada di hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat itu apa yang bisa dilakukan. Tetapi kasih karunia apa yang Tuhan lakukan. Jadi kekristenan itu bukan agama. Karena agama itu hanya melakukan hukum. Ya, apa yang bisa saya lakukan. Tapi kekristenan itu adalah hidup di dalam kasih karunia dari apa yang Tuhan lakukan. Katakan amin. Ya. Sekali lagi, agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai Allah. Tetapi kasih karunia adalah usaha Allah yang datang kepada manusia. Ya. Sehingga manusia tidak berbuat dosa lagi saat dia percaya kepada Dia. Allah yang menyelamatkan manusia, Allah yang memilih untuk narik manusia. Karena manusia nggak ada yang bisa datang kepada Allahnya, nggak dengan segala cara. Yohanes 15 ayat yang ke-16 bilang gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi ya. Kasih karunia itu Allah yang menghampiri manusia. Allah yang memilih manusia. Allah yang mau narik manusia. Ya. Jadi kehidupan kita nih bukan kuat gagah kita. Karena ada Tuhan yang memilih kita. Makanya seharusnya kita mengucap syukur. Kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan malah kita hidup dalam dosa. Tapi kita mengucap syukur. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Markus 2 ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih merasa bahwa diri kita orang berdosa, berarti Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Sekalipun kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh, semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin kita ngerti, saya banyak kekurangan Tuhan. Tapi kalau kita udah gak ngerti, kita bikin dosa, kita udah gak tahu, ini dosa apa enggak, kita udah kagak tahu. Ya jalan aja, bikin aja. Orang udah ngelihat kita udah, wah ini kok
anak Tuhan begini sih, ini orang Kristen begini sih. Kita udah gak sadar tuh. Ya, tapi kalau kita masih sadar dengan dosa, aduh Tuhan, saya salah Tuhan. Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Respon kita apa? Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Panggilan kita adalah untuk berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik bukan karena untuk kita diselamatkan, bukan untuk kita masuk surga. Keselamatan itu sekali lagi kasih karunia, itu pemberian Allah. Kita berbuat baik karena respon dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengerjakan itu. Dan kita tahu Tuhan mempersiapkan itu dalam seluruh kehidupan kita. Perbuatan baik bukan syarat untuk menerima kasih karunia. Tapi perbuatan baik adalah bukti kalau kita menerima kasih karunia. Kalau kita jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, kita tahu ada kasih karunia Tuhan. Buktikan dengan kita berbuat baik dengan semua orang. Katakan amin. Ya, di Kisah Rasul, di jemaat mula-mula, mereka berbagi satu sama lain. Nggak ada yang kekurangan. Dia memikirkan teman sesama penerima kasih karunia ini. Ya. Contohnya, di Yohanes 8 ada yang namanya wanita berzina. Ya, dia kedapatan berzina dan dia diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan pada saat dia diperhadapkan oleh ahli Taurat gitu ya, karena hukumnya orang yang berzina tuh harus dirajam batu sampai mati. Tapi anehnya kenapa cuma perempuan? Karena hukumnya bukan cuma perempuan yang dirajam sampai mati, laki-lakinya juga harus dirajam sampai mati. Enak aja. Ya, melakukannya berdua, satu yang terima resiko. Harusnya dua-duanya, tapi aneh ini cuma satu. Ya, saat diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus cuma bilang begini, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, rajam dia pertama kali. Sambil dia nulis di bawah. Alkitab katakan satu persatu mereka pergi. Ya. Dan perempuan ini bingung, semua pergi. Sampai dia tinggal seorang diri bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan dia bilang, Tuhan mereka sudah pergi. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Tuhan mengampuni. Tuhan aja mengampuni. Bagaimana dengan kita? Tuhan loh mau mengampuni kita, bagaimana dengan kita? Ya. Ada satu kisah, kalau Bapak Ibu baca Alkitab sebelum perjamuan makan, apa pas perjamuan makan tuh ya, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid itu ya. Ada ya? Yang pernah baca katakan amin. Oh iya. Yeah. Yang belum pernah baca bingung apa tuh ya gitu ya. Makanya dibaca Bapak Ibu. Tuhan Yesus merendahkan diri sampai ke situ. Ya, untuk menjadi peringatan kepada murid-muridnya bahwa dia sebagai Tuhan mengajak pada murid-muridnya, ayo kita menjadi rekan sekerja, kita melayani bersama-sama. Murid-murid pada saat itu gak ada yang ngerti, gak ada yang tahu. Sampai kepada pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan pada saat itu. Baru murid-murid terbuka. Ya, makanya minggu depan kalau kita akan memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan 10 hari kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus, yang dimana itu yang disuruh Tuhan sebelum saat dia mau naik ke surga, Tuhan suruh untuk murid-murid tinggal di Yerusalem untuk menerima roh yang dijanjikan itu. Ya, dan setelah 10 hari tibalah Pentakosta, di mana Roh Kudus melawat murid-murid yang ada, muka mereka terbuka dan mereka menjadi luar biasa. Kenapa? Bukan karena merekanya, tapi karena roh, karena kasih karunia diberikan itu. Zakeus juga, ya,
Dia diterima oleh Yesus. Apa responnya dia? Dibagikan semua hartanya. Ya. Karena dia sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Selama ini nggak ada yang bisa mau menerima dia, mengampuni dia, nggak ada. Tapi karena dia tahu ada Tuhan yang mengampuni dia. Dia bilang, apa yang sudah aku peras, aku kembalikan. Dikembalikan. Dia berbagi hartanya kepada orang lain, orang banyak. Ya. Saya hari-hari ini seneng dengar karena lagi viral ya tentang Al Zaitun, pesantren Al Zaitun di Indramayu gitu ya. Lagi viral dan saya sering dengerin ininya, YouTube-nya ya, Syekh siapa sih namanya tuh, Al Zaitun tuh. Saya dengerin itu. Ya, dan dia ditentang karena bahwa Idul Fitri itu makan gitu katanya. Ya. Saya baru dengar lagi kemarin dari ustadz lain lagi ya yang menjelaskan itu. Ya. Dan ustadz itu bilang, benar, Idul Fitri itu makan bersama-sama. Ya. Jadi merayakan kemenangannya dengan makan untuk kembali makan bersama-sama. Ya. Dan itulah waktunya untuk saudara sepupu kita untuk berbagi. Ya. Makanya ada zakat. Ya. Zakat itulah waktunya berbagi untuk bukan lu aja yang makan. Tapi kalau lu lihat saudara lu gak makan, lu kasih dia. Itulah fitri itu. Gitu loh. Untuk berbagi makan bersama-sama gitu loh. Ya, makanya pada zaman dulu tuh tradisinya bagiin ketupat sayur, betul ya? Ya, saya masih merasakan itu. Tapi zaman sekarang nggak ada, saya nggak dapat lontong sayurnya gitu loh ya. Mungkin buat yang membutuhkan gitu ya. Saya udah nggak membutuhkan. Zaman dulu tuh lontong sayur, wah banyak gitu loh ya. Kita berbagi satu dengan yang lain, menikmati bersama-sama. Ya, sukacita, kemenangan, ya, THR-nya bareng-bareng gitu kan. Ya, nikmatin sama-sama. Ya. Berbagi bersama-sama. Ini respon. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita meresponi akan kasih karunia itu. Yang kedua, kasih karunia itu memberkati. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, Tuhan yang luar biasa. Dia mau jadi miskin buat kita semua. Agar kita jadi kaya. Artinya gini loh. Dia itu menyediakan apapun di dalam kehidupan kita. Ya, dia yang menyediakan, dia yang di dalam Kristus, dia yang menyiapkan buat setiap kita. Luar biasa. Ya. Roma 8 ayat 23. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia pasti akan mengaruniakan segala sesuatu. Iman ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Filipi 4 ayat 19. Banyak ayat makanya saya tampilin aja daripada kita buka lama ntar. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Kristus Yesus. Jangan khawatir, Tuhan yang penuh kasih karunia sediakan apa yang kita perlukan. Dia yang menyiapkan buat setiap kita semua. Kita melihat bagaimana Petrus pada saat dia hopeless gitu ya. Ya Tuhan gue mati. Ya Tuhan gue udah inilah. Ya. Dia merasa gagal. Ya. Dia kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Alkitab katakan dia menangkap ikan semalam-malaman, nggak dapat apa-apaan.
Tapi pada saat dia mau mendarat, ya, ada Tuhan Yesus bilang, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Dengan ketus dia bilang, "Nggak ada, tebarkan jalamu." Anehnya dia main tebarin aja. Dia nggak mikir, siapa tuh yang nyuruh gue? Gue jagonya tentang laut, siapa dia? Dari daratan teriak seperti itu. Tapi Petrus sebarin aja sama dia. Shred. Alkitab katakan, ya, dia mendapatkan banyak ikan besar. Sampai dia harus minta bantuan. Kalau ada Yesus, ya, Yesus yang akan memimpin kita. Yesus yang akan memberkati kita. Yusuf, ya, orang tuanya Tuhan Yesus, dia disuruh Tuhan untuk ke Mesir. Mesir itu luar kota loh. Ya, dia harus menyiapkan buat tempat tinggalnya, makanannya, segala macam. Ya, bekal-bekalnya segala macam. Ya. Tapi Alkitab katakan, Yusuf dan Maria, dia dapat bekal-bekal dari mana? Dari orang Majus. Ya, dia dapat dananya dari orang Majus, suntikan dananya dari orang Majus. Diberikan emas, kemenyan dan mur. Ya, di mana itu bisa dipakai. Ya, walaupun itu sebagai tanda untuk kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang lahir. Tapi itulah sarana daripada Tuhan untuk memberkati Yusuf orang tuanya dari Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tuhan dia juga menunjukkan bahwa dia Tuhan yang murah hati. Ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Di mana berbahagialah orang yang murah hati. Murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saat kita murah hati, kita mau berbagi, kita mau mengampuni, kita juga akan memperoleh apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Bagaimana raja itu sangat marah kepada hambanya yang jahat ini. Ya. Seorang hamba dia punya hutang kepada raja 10.000 talenta. Ya. Itu sama dengan 60 juta dinar. Ya. Dan untuk pekerja di sana dikasih upah 1 dinar 1 hari. Untuk mengembalikan itu kurang lebih 20 tahun untuk mengembalikan hutang itu. Itu hal yang gak mungkin. Bahkan raja sampai suruh jual aja udahlah. Jadiin budak, ya, istri, anak dia jual semua. Tapi hambanya ini dia datang kepada tuannya, Tuhan tolong beri kami beri kami waktu. Kami minta kesabaran dari Tuanku Raja. Alkitab katakan Tuhan tersentuh hati. Tuhan itu, raja itu tersentuh hatinya. Dan dia bilang, ya udah, ya saya lunasin itu semua, udah lu nggak usah mikirin utang, semua lunas. Ya, saya mengampuni, saya melunaskan itu semua. Tapi saat si hamba ini keluar dan dia ketemu dengan temannya yang punya hutang juga sama dia, 100 dinar. Ya, apa yang dilakukan? Dia memaksa orang itu untuk mengembalikan. Dan orang yang temennya juga minta tolong sama dia. Tolong dong kasih gue waktu untuk gue bisa mengembalikan. Enggak ada. Wah, yang hamba ini yang udah diampuni dia bilang enggak ada. Dicekik temennya, dimasukkan ke penjara. Saat tuan rajanya tahu bahwa hamba yang sudah diampuni hutang yang lebih banyak. Dia melakukan hal yang jahat kepada temannya yang hutangnya lebih sedikit daripada dia. Sangat murka Tuhan itu. Dan Tuhan itu suruh ambil itu orang yang sudah jahat. Ya, dan diberikan kepada algojo-algojo. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada setiap kita kemurahan hatinya. Dan firman Tuhan dan Tuhan mau buat setiap kita semua juga menunjukkan kemurahan hati Tuhan kepada semua orang. Bagaimana caranya? Kasih karunia itu yang akan memampukan kita, katakan amin. Ya, kasih karunia itu.
Dan yang terakhir, kasih karunia memampukan. Membuat kita kuat menghadapi yang namanya kesulitan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu yang akan menyempurnakan. Apapun yang menjadi kelemahan kita, apapun yang menjadi kesulitan kita. Dan kuasanya akan nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita tenang-tenang aja, nggak ngalamin pergumulan gitu ya. Seringkali kita nggak bisa ngelihat pertolongan Tuhan. Ya. Tapi seringkali karena pergumulan yang ada, kita ngelihat ada tangan Tuhan apa? Sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Iya gitu ya. Kita ngelihat yang indah, lihat pelangi kan indah. Sesuatu yang indah kan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan dari awal tadi. Mungkin kita berpikir kita nggak melihatnya nggak ngerubah ini kehidupan saya. Dari sebelum pandemik sampai sekarang. Apa buat bangkit jadi pemenang? Waduh. Ya, gimana bangkitnya? Saya sendiri. Saya nggak bisa. Gitu nangis terus. Ekonomi saya, rumah tangga saya, anak saya makin begini. Makin gede, bukan makin baik. Ya, makanya kalau anaknya udah nggak baik, jangan dibilang bandel banget lu, nakal banget lu. Gue balikin nih ke perut gitu kan. Kalau mama saya sering bilang gitu, gue balikin lu ke perut. Gimana caranya balikin ke perut gitu ya. Ya, jangan dibilang gitu. Ya. Tapi kita bilang, ini proses Tuhan membentuk anak saya. Ya. Di dunia pendidikan tuh nggak ada istilahnya anak bodoh, nggak ada sekarang. Nggak ada tuh anak kurang, makanya sekolah itu nggak ada sekolah favorit, nggak ada. Sekolah itu sama, tes masuk, lewat jenjangnya ada semua. Kalau dulu kan ada sekolah favorit, sekarang sekolah-sekolah besar bahkan yang berkebutuhan khusus saja harus diterima di sekolah-sekolah itu. Nggak ada. Jadi nggak ada tuh anak bodoh, anak nggak bisa berkembang. Ya, kalau anaknya tetap bodoh, gurunya disalahin, gurunya nggak bisa ngajar. Gitu. Ya. Jadi kasih karunia itu memampukan kita. Ya, untuk menghadapi segala kesulitan yang ada. Yang kedua, kasih karunia membuat kita mampu melayani Tuhan dengan kuasa. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana kuasa itu membuat kita melakukan segala sesuatu. Apapun siapapun kita. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kehidupan kita. Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita. Bukan saja untuk mengubahkan kehidupan kita. Tapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada. Saya nggak tahu apa yang dipercayakan oleh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani generasi muda. Sehingga saya melihat sampai saat ini, saya ada di dunia pendidikan, ini ladang saya. Apa yang saya kerjakan? Ya, untuk saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu saya paling senang saat saya menjadi guru bukan di sekolah swasta, tapi di sekolah negeri. Sekolah swasta apa enaknya? Salary-nya udah pasti aman. Tapi di sekolah negeri honorer. Ya, jauh. Ya. Sampai waktu saya masuk buat ngajar pertama kali, pihak manajemen sekolah, wakil kurikulum cuma bilang,
Pak, maaf ya, honornya cuma segini, gitu ya. Pas pandemik tuh, 750.000. Ya, maaf ya Pak, nggak apa-apa Bu, ada syukur nggak ada ya udah gitu ya. Iya Pak, udah. Lama-kelamaan diproses. Bagaimana Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Ya. Tuhan bukan saja proses untuk kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Untuk kita jadi berkat buat orang lain. Tapi untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua, pengurapan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Setelah Daud diurapi, apa yang dilakukan? Dia bisa mengalahkan Goliat. Pengurapan Tuhan yang memampukan dia. Ya, untuk dia bisa bukan cuman berani, tapi dia menang. Melawan Goliat yang besar. Yang orang lain gak mungkin. Prajurit Israel juga pada saat itu gak mungkin. Tapi Daud yang cuman latihannya hantemin beruang, ya, yang mau menerkam kambing dombanya yang 2-3 ekor itu latihan dari Tuhan untuk Daud bisa melawan Goliat yang besar. Dan alat yang dipakai nggak masuk akal. Ya, anak sekolah minggu saya waktu dulu pakai apa? Ketapel. Enggak, kalau ketapel kita bisa bidik gitu loh ya. Bisa main, orang Jawa bilang main titis-titisan. Main apa sih? Ya, apa sih titis-titisan Mas? Sesuai dengan itu lah ya. Kalau zaman dulu kan ada bulutan-bulutan nih gitu, pakai kaleng, pakai itu bisa. Tapi ini pakai ali-ali loh. Ya, ntar kalau Bapak Ibu Saudara yang belum pernah lihat ali-ali datang ke ke museum benda-benda Alkitab di Sunter ada. Saya udah 2 kali nih. Yang pertama dengan sekolah minggu, yang kedua kemarin sama sekolah. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya sekolah minggu, sekaligus saya ingat lagi saya promosi. Bulan depan sekolah minggu akan ada study tour ke Museum Nasional di Monas. Ya, jadi kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita sejarah gitu loh, ya, untuk belajar dari sejarah, mengagumi sejarah yang ada. Ya, kalau benda-benda Alkitab kalau kita udah pernah. Nah, itu pakai ali-ali. Pakai ali-ali itu bukan gampang. Itu kayak ketapel, cuman ketapel karet, ini pakai tali yang diputer-puter gitu. Ya. Dan itu bisa sampai pas ke jidatnya si Goliat. Sehingga Goliat sampai mati. Ya, bukan mati, pingsan dia. Pingsan dulu. Daud datang, ambil pedangnya, gorok, baru mati. Bukan matinya karena ini ya. Ya, ini puyeng dia, jatuh, drak. Sampai enggak jatuh gitu ya. Kalau puyeng kan pasti jatuh ya. Jatuh, ambil pedangnya, sikat. Siapa yang memampukan? Tuhan yang memampukan dia. Bagaimana kita tahu bahwa kasih karunia itu hidup di dalam kita? Nah, ini permasalahannya. Bagaimana kita tahu untuk kasih karunia itu hidup? Ya, teman-teman Mima Musik bisa maju ke depan, saya akan mengakhiri. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, bagaimana kita tahu kasih karunia hidup dalam kehidupan kita? Kita ngelihat pertumbuhan kerohanian kita. Ya, pertumbuhan kita ada satu progres, ada satu yang kita lakukan. Ya, untuk tubuh jasmani kita bertumbuh, kita perlu yang namanya asupan, yang namanya makan, betul? Makan juga nggak sembarangan makan. Ya, dari kecil kita diajarin 4 sehat, 5 sempurna. Ya, makannya nggak sembarangan. Yang dimakan nasinya doang banyak, waduh. Ya, lauknya sedikit, kurang juga gizinya. Gitu. Ya, semuanya untuk bertumbuh. Pikiran kita untuk bertumbuh disuruh apa? Sekolah.
Untuk kita bisa bertumbuh di dalam pemikiran kita. Ya, di dalam kerohanian kita. Kasih karunia akan mengajak kita untuk bertumbuh. Ya, semakin hari pengenalan kita akan Tuhan, semakin ngerti akan rancangan Tuhan. Katakan amin. Yang mau bertumbuh angkat tangannya. Gereja kita bukan cuman hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tapi gereja kita dari Senin sampai Sabtu ada kegiatan yang namanya Cool, Community of Love. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh di situ bersama-sama. Ya, bertumbuh, kalau ini mah cuman ketemu gini doang habis itu pulang. Tapi di Cool kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, bahkan besi menajamkan besi itu ada di Cool. Kita bisa ada di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara nggak cukup, saya bilang nggak cukup cuman seminggu sekali ibadah di tempat ini. Tapi kita perlu yang namanya Cool, komunitas, community of love. Untuk kita bisa bertumbuh. Filipi 3 ayat yang 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan saja kita bertumbuh, ya, tapi kita perlu yang namanya bersekutu, ngerti, ada hubungan dengan Tuhan. Karena itu Mazmur 27 ayat 4, ya Daud bilang ini, satu hal yang kupinta kepada Tuhan, inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Di mana kehadiran Tuhan itu dirindukan selalu oleh Daud. Karena Daud ngelihat, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia ngelihat tangan Tuhan yang memimpin kehidupannya dia. Daud ngelihat itu. Mazmur 23 ayat 6 bilang ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Apa? Seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Sepanjang masa. Masa bisa berubah-berubah. Tapi diam di tempat Tuhan, di hadirat Tuhan, kerinduannya Daud gak pernah berubah. Masanya boleh lagi jatuh, boleh lagi di atas, atau gak menikmati apa-apa. Tapi diam di rumah Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Itu menjadi kerinduannya Daud. Bapak Ibu Saudara, ayo, mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dengan kita selalu merindukan hadirat Tuhan. Selalu merindukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Yang terakhir Yohanes 1 ayat ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Katakan amin. Kasih karunia Tuhan akan berlimpah di dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita sama-sama masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita sadari bahwa kita butuh Tuhan yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Ada satu lagu yang saya diberkati, judulnya Kuasa Salibmu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan
abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari sekali lagi Bapak Ibu dari awal katakan. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, ya Tuhan, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Pejamkan mata kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Kasih karunia yang akan memampukan kita. Kasih karunia yang akan memimpin kita. Kasih karunia itu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Jangan kita lihat apa yang kita rasakan saat ini, tapi lihat rancangan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita akan berjalan dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Karena Tuhan punya yang terbaik buat kita. Dia mau mati untuk tebus dosa kita. Kita yang gak bisa dijadikan bisa. Kita yang gak diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia-Nya berlimpah buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau dari kita Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami kehidupan yang hidup saya gak berubah-berubah. Ekonomi saya gak berubah, keluarga saya gak berubah. Tapi dengar, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Dia yang akan mengubahkan segala sesuatu. Dia yang akan mengajarkan buat setiap kita semua. Apa yang tak terpikirkan, tak pernah dibayangkan. Itu yang akan dikerjakan buat setiap kita orang-orang percaya. Mari sekali lagi katakan, lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku
sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, mohon perhatian kita untuk pengumuman sebelum multimedia menampilkannya di layar. Saya mengundang Bapak Ibu yang pertama sekali beribadah di tempat ini untuk boleh mengangkat tangannya. Adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini? Tidak ada ya, semua jemaat yang diberkati Tuhan dan jemaat yang setia. Mohon perhatian kita untuk pengumuman sambil multimedia mempersiapkannya. Pada tanggal 18 Mei, ibadah kenaikan Yesus pukul 11 hanya dilakukan satu kali ibadah kita, jadi tidak ada ibadah kedua pada tanggal 18 Mei. Kemudian juga tidak ada rumah doa, hanya ibadah sekali. Kemudian setelah ibadah sekitar pukul 13 kita akan ada rally doa Damailah Indonesiaku ke SICC. Kami undang semua anak muda untuk boleh hadir dan semua jemaat dan pengerja yang ingin bergabung untuk berangkat ke SICC untuk mendaftarkan diri nanti di meja sekretariat sudah dipersiapkan tempatnya. Bapak Ibu Saudara supaya nanti mendaftar. Semua pengerja juga yang komit untuk berangkat. Kemudian Pentakosta GBI Pejaten Hour Prayer akan diadakan tanggal 25 sampai 27 Mei 2023 pukul 19 sampai 21 di tempat ini on site. Kami undang semua untuk kita ikuti acara tersebut. Tanggal 26 Mei Penpil bertugas di Pentakosta Prayer secara online untuk menara doa Rayon 1G. Kemudian untuk tanggal 17 Juni kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, kita ada kegiatan SM Goes to Museum Trip yang berlokasi di Museum Nasional pada tanggal 17 Juni 2023. Segera didaftarkan anak-anaknya, biaya per anak 50.000 pendaftaran kepada kakak-kakak sekolah minggu. Tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, kepada para gembala dan pengerja-pengerja KUL, gembala KUL, sekretaris, bendahara KUL, dan pemimpin-pemimpin KUL, kita akan mengadakan Rayon 1G mengundang kita semua gembala KUL untuk mengikuti penjangkauan jiwa dalam kegerakan KUL di era Pentakosta ketiga dalam pembinaan KUL tentang pastoral care, supaya mendaftarkan melalui link yang akan dibagikan nanti melalui Pak Sembiring. Terima kasih, itu aja menjadi pengumuman kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita, baik persembahan umum, persembahan diakonia. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa. Nanti mohon kita maju ke depan melalui lorong kiri dan kanan, dan kita kembali melalui lorong tengah. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami telah bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah raya pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Johan Dinata Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan tentang kasih karunia ya Tuhan. Karunia yang membebaskan. Engkaulah kasih karunia itu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kegenapan kasih karunia itu melalui kelahiran, kematian, kebangkitan-Mu, bahkan Engkau turunkan Roh Kudus untuk menghibur kami semuanya Tuhan, untuk menolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan itu bagi kami hari ini, menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami semuanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang juga mempersiapkan ibadah hari ini. Terima kasih untuk para pengerja Tuhan, berikan pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mempersiapkan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh kami persiapkan, kami berikan Tuhan untuk memperlebar lagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk menjamah jiwa-jiwa lebih lagi pada Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mau menerima berkat yang lebih sempurna melalui hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri sama-sama ibadah kita pagi ini dengan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah, dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna di dalam kehidupan kita, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita boleh katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku datang Menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik dalam hidupku. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Engkau baik, teramat baik. Siap. Teman-teman pengerja IR1, maju ke depan, kita akan bersyukur untuk ibadah yang telah kita lewati. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkat karena anugerah Tuhanlah kami ada, biarlah kami boleh semuanya menjaga anugerah itu, supaya kami tidak pernah kehilangan anugerah daripada Tuhan, tapi kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami berdoa untuk kami yang telah selesai melayani Tuhan, biarlah pengurapan itu Tuhan tambahkan lagi, biar kami boleh mengalami melayani Tuhan dengan berapi-api, mengalami melayani Tuhan dengan semangat dan totalitas Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk ibadah berikutnya, ibadah kedua dan ibadah ketiga. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan melawat kami semua dengan firman dan dengan pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami semua Engkau berikan perlindungan, penjagaan, apapun kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan sertai kami dengan pengurapan itu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau yel-yel Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami bangkit menjadi pemenang. Oleh sebab itu apapun
yang menghalangi kami akan tetap bangkit bersama Tuhan. Terima kasih, kami juga siap untuk yel-yel Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya, amin. Baik, 3, 2, 1. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Sekali lagi, tahun 2023, tahun untuk bangkit menjadi pemenang terjadi di GBI Pejaten Aprum. Amin.